Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang bergaya hidup sesuai dengan kemampuan. Gaya hidup kita memiliki pengaruh besar pada cara kita mengatur finansial dan kesejahteraan kita. Sungguh bijak kalau kita bisa mengendalikan diri dengan bergaya sesuai isi dompet, menyesuaikan kebiasaan dan gaya hidup dengan besarnya penghasilan atau pendapatan. Yang penting untuk dilakukan supaya kita bisa lebih tenang menjalani hidup. Jangan sampai malah kita menumpuk utang demi menuruti gengsi belaka, hanya karena ingin tampil berkelas dengan koleksi mahal dan yang lainnya. Kita nekat berutang pada orang lain untuk membeli koleksi tersebut. Berutang untuk hal-hal yang cuma untuk menuruti gengsi belaka hanya akan menyulitkan hidup kita sendiri. Faktanya gaya hidup tinggi bisa merepotkan kita sendiri. Tahukah bahwa sebesar 32% akar permasalahan gaji yang habis di tengah jalan adalah karena gaya hidup yang tinggi? Dikutip dari buku Make It Happen, ada 3 akar permasalahan penghasilan yang tak kunjung cukup. Salah satunya adalah masalah gaya hidup yang tinggi. Terlebih jika mengikuti perkembangan gaya hidup yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang mumpuni, maka uang bisa cepat habis begitu saja. Lebih mementingkan gengsi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengatur finansial yang baik juga hanya akan membawa petaka. Pasti kamu tidak mau hidup berantakan karena terlalu menuruti gengsi. Fakta lainnya, hidup kita bukan hanya untuk hari ini saja. Apakah kamu termasuk dalam golongan generasi milenial? Para ahli dan peneliti menyebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir awal tahun 1980-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Generasi milenial punya tantangan yang besar dalam hidup. Bahkan dalam urusan finansial, generasi milenial punya tantangan yang sangat besar untuk dihadapi. Dalam buku Loving the Wounded Soul disebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi paling terdidik sepanjang sejarah manusia. Hanya saja, generasi yang dikenal paling pintar ini memiliki kondisi finansial yang buruk. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya penghasilan yang diperoleh generasi milenial dan berbagai tuntutan hidup yang harus ditanggung. Belum lagi dengan tuntutan utang, cicilan, tanggungan hingga tunggakan yang bisa menjadi beban stres yang cukup berat bagi generasi milenial. Ada baiknya kita selalu membuat perencanaan yang matang soal kehidupan kita. Hidup tak hanya untuk hari ini saja. Sebelum nekat berutang demi gengsi belaka, lebih baik kita lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan dan isi dompet. Fakta terakhir adalah menuruti gengsi itu tak akan ada habisnya. Dikutip dari buku Money Smart Parent, panduan praktis perencanaan keuangan orang tua baru, menurut Prita Hapsarigozi, berutang apabila ditujukan untuk hal baik dan produktif tentu saja boleh. Istilahnya debt management. Yang berbahaya adalah bila kita mengambil utang jahat. Utang jahat ini utang yang diambil untuk konsumsi sehari-hari. Mengambil utang untuk konsumsi sehari-hari sangat tidak disarankan. Menuruti gengsi sungguh tidak akan ada habisnya. Berutang demi menuruti gengsi dan gaya hidup tinggi akan membuat kita lelah sendiri. Jadi daripada hanya menyiksa diri demi hidup untuk gengsi, lebih baik bijak atur keuangan dan penghasilan kita sambil terus berupaya melakukan yang terbaik agar rezeki kita selalu lancar ke depannya. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih generasi milenial perlu untuk hidup lebih minimalis. Sekarang ini gaya hidup konsumtif cenderung meredup di kalangan generasi milenial dunia. Alternatif gaya hidup minimalis justru semakin digandrungi. Gaya hidup minimalis awalnya berkembang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Skandinavia. Di Jepang, peminat gaya hidup minimalis berkembang jauh lebih besar. Seperti yang sudah disinggung di beberapa podcast sebelumnya, bahwa penyokong utama gaya hidup ini adalah generasi milenial. Generasi ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Lalu apa sih alasannya? Gaya hidup ini digandrungi oleh milenial. Hal tersebut didasari fakta bahwa sesuatu yang membuat generasi milenial bahagia itu sebenarnya adalah pengalaman, bukan dari harta benda. Hal ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Evan Brecht dan Harris Poll. Survei tersebut menyebutkan bahwa 78%
generasi milenial lebih memilih mengeluarkan uang mereka untuk sesuatu yang bisa memperkaya pengalaman daripada barang-barang material semata. Selanjutnya, 82% dari milenial juga mengatakan bahwa mereka senang mengunjungi acara-acara seperti konser dan festival musik dalam 1 tahun terakhir. Sementara 72% mengatakan bahwa mereka akan menambah pengeluaran untuk acara-acara serupa. Dalam studi The Intelligence Group juga menguatkan fakta ini. Dalam penelitiannya, kebiasaan belanja dari 1.300 orang yang rentang umurnya 18-34 tahun diketahui bahwa lebih sepertiga milenial hanya membeli barang-barang yang menurut mereka diperlukan saja. Lalu apa sih gaya hidup minimalis? Kalau kamu menyimak podcast saya sebelumnya pasti sudah tahu apa itu maksudnya. Gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan fungsi barang yang kita miliki dan juga hanya membeli yang kita butuhkan saja. Sehingga barang yang kita miliki menjadi lebih sedikit, tapi itu semua adalah barang yang kita manfaatkan. Atau gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang. Selain itu, gaya hidup minimalis juga terfokus pada memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memprioritaskan hal yang penting bagi kita, dan juga mengurangi hal lainnya yang kurang bermanfaat. Dari sudut pandang ini, dapat diartikan bahwa gaya hidup ini mengajak kita untuk meninggalkan segala macam kelebihan barang, hubungan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kita. Minimalisme menekankan gaya hidup yang sebetulnya sangat simpel. Di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Gaya hidup minimalis juga kian semakin populer. Jadi apa sih manfaat dari gaya hidup minimalis? Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, lebih tenang. Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting, perubahan hidup kita jadi naik lebih drastis ke arah yang positif, sehingga kita menjadi lebih tenang. Kita tidak perlu lagi merasa harus iri dengan kehidupan orang lain yang selalu tampil wah dan bergelimbangan harta benda. Selain itu, kita juga tidak lagi pusing untuk selalu membandingkan teman yang kerjanya beli ini dan beli itu. Kita benar-benar hanya merasa perlu memberi barang yang kita memang butuhkan tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pakai atau beli. Yang kedua, tabungan menjadi aman dan sejahtera. Menjalani gaya hidup minimalis sudah pasti kita tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Untuk itu sudah pasti dompet kita senantiasa tebal dan tabungan kita tidak terkuras dengan sadis. Dengan demikian kita bisa menyisihkan uang kita untuk hal-hal lainnya yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Ketiga, punya banyak waktu luang. Sejalan dengan poin tadi, menjalani gaya hidup minimalis akan membuat waktu luang kita lebih banyak karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita sudah kita coret. Waktu luang itu bisa kita ganti dengan banyak hal bermanfaat seperti mempelajari skill baru, mengambil waktu liburan, menyalurkan hobi, hingga meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga tersayang sehingga hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Keempat, kita menjadi bisa fokus kerja dan melakukan hal yang penting. Salah satu unsur yang ikut terbuang dari pilihan menjalani gaya hidup minimalis adalah hubungan sosial yang tidak memberikan manfaat dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak penting. Apakah kamu berani melakukannya? Mungkin hal ini akan terdengar berat, tapi bukan berarti kita harus menjadi asosial atau menjauh dari orang lain. Maksud di sini adalah kita hanya harus memilih hubungan dan kegiatan yang berkualitas saja. Kita perlu menjauhi hubungan seperti bergosip dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya. Dengan membuang yang tidak penting dari itu semua, kita jadi lebih fokus melakukan pekerjaan dan juga memprioritaskan hal-hal penting lainnya tanpa perlu memikirkan orang lain. Kabar baiknya, kita bisa jadi lebih produktif. Itulah tadi kenapa gaya hidup minimalis bisa membuat generasi milenial menjadi hidup lebih tenang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.